Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusman Alireza Abdullah dari kelas D. Sini saya melaporkan video proyek saya, yaitu membuat game visual novel di C++ untuk memenuhi tugas UAS algoritma dan pemrograman. Langsung saja masuk ke pustaka. Saya menggunakan 3 pustaka, salah satunya Ustream, yaitu ya untuk input output C++, thread untuk jeda, dan include string untuk menggunakan tipe data string. Nah, di sini saya mengimplementasikan OPP, Object Oriented Programming, if else, dan juga looping. Kalau nggak salah pakai while loop. Nah, untuk kelas yang pertama saya mau menamakan kelasnya sebagai game dan menginput string nama karakter yang nantinya user bisa menginput nama bebas dan akan tampil di penceritaan. Untuk fungsi fungsi yang pertama di sini fungsi awal game. Mereka ngerekod bang. Ayo balik lagi. Fungsi awal yaitu saya menggunakan fungsi atau void fungsi awal game yang di dalamnya terdapat for looping yang akan menghitung mundur dari angka 3 sampai 1 menggunakan pusaka thread agar ada jeda tiap satu looping 1 detik. Mereka ditampilkan di sini. Lalu fungsi kedua fungsi void di bawah yaitu fungsi jeda waktu. Ya sama, saya menggunakan library thread yang nanti akan digunakan untuk setiap munculnya teks penceritaan akan ada jeda 1 detik untuk user itu bisa membaca penuh cerita tanpa harus adanya gangguan dari teks baru yang akan muncul di bawah. Tapi di sini tidak ada output yang akan terlihat. Lalu untuk fungsi tampilkan prolog, ini hanya menampilkan prolog, yaitu tulisan game visual novel one change seperti ini. Lalu untuk awal game saya memanggil fungsi awal game, jadi seperti itu. Lalu bawahnya saya akan meminta input user untuk nama karakter dari yang saya menggunakan tipe data string tadi. Saya menggunakan guideline karena supaya user saat menginput spasi itu tidak error dan juga akan tercantum dalam tipe data string tersebut. Nah, untuk di teks selanjutnya nanti si nama karakter tersebut akan muncul sebagai MC atau main karakter dalam cerita. Di sini ada fungsi jalan cerita utama, di mana ini adalah jalan cerita utama yang awal. Cerita awal. Lalu saya mendeklarasikan input pilihan menggunakan tipe data char. Nah, sebelumnya saya menggunakan integer, yang dimana saat user menginput selain angka itu terjadi error. Nah, makanya saya mengganti tipe data menjadi char dan user harus menginput antara A dan B, A atau B, tapi harus kapital. Karena kan kalau A, B tidak kapital, ya
tidak terscan sebagai pilihan. Saya coba mengisikan nama spasi enter. Nah, muncul di hari pertama yang tadi cerita main, lalu saya menggunakan while loop agar ketika user input selain A atau B, karena sini saya memasukkan if else yang dimana if-nya adalah A dan else-nya adalah B, dan jika tidak keduanya maka akan dibuat looping satu kali sampai user menginput yang sesuai. Contoh di sini saya masukkan kalimat, aduh ngelag, input tidak valid, langsung meminta lagi A kapital. Cerita berlanjut. Ini sampai selesai, sampai ending. Nah, selain fungsi cerita utama, ada beberapa fungsi yang digunakan agar bercabang, dikarenakan saya memasukkan multiple ending atau ending cerita ending yang bermacam-macam sesuai pilihan pilihan pemain atau pilihan user di setiap sesinya. Ada ada 5 ending. Yang pertama experimental path, konsultan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan ending yang pertama itu kita harus memilih A di sisi pertama dan A juga di sisi kedua. Lalu ending kedua kita memilih A di sisi pertama, B di sisi kedua. Nah, untuk ending keempat kita diberikan pilihan tambahan saat kita memasukkan dua pilihan kembali antara A atau B yang mencabangkan ending baru. Aduh ngelag. Nah, untuk ini jeda waktu yang fungsi yang tadi saya gunakan yang di dalamnya ada treat doang. Saya menggunakan if else, if dan else if. Dua pilihan untuk A dan B saja. Di break supaya agar tidak ada beberapa fungsi yang sangat dan bercabang. Terus ke bawah. Nah, untuk di atas saya menggunakan kelas yang tidak diperintahkan atau definisikan sebagai public, yang dimana kalau di C++ sendiri itu sudah default kelas itu privat, artinya bisa disebut atau dipanggil oleh dirinya sendiri. Nah, saya membuat fungsi
dalam kelas, yaitu fungsi yang publik, yaitu simulai, untuk agar saat di uh, utama di utama saya bisa memanggil beberapa fungsi yang ada. Saya menggunakan perantara fungsi publik untuk memanggil dua fungsi privat yang ada di atas. Nah, seperti uh, game dot mulai atau nama fungsi yang publik. Nah, untuk game sendiri itu adalah kelasnya, dan memanggil kelas dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran sebelumnya, Kak. Yang saya perbaiki adalah yang tadi saat saat user menginput selain 1 dan 2 karena saya menggunakan integer. Lalu penambahan kompleksitas kode, saya menambahkan implementasi OPP dan juga fungsi void. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Halo, halo.